Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Febriani dengan NRP akhir 161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada keputusan searching atau pembelian. Searching adalah proses menentukan dari siapa dan bagaimana sebuah perusahaan memperoleh bahan baku atau komponen yang dibutuhkan. Keputusan ini mempengaruhi biaya, kualitas, dan kelancaran operasi perusahaan. Nah, ada opsi sumber daya. Yang pertama, multiple sourcing, memesan komponen dari beberapa pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan. Manfaatnya, untuk mengurangi risiko jika salah satu pemasok gagal mengirim, atau harga bisa lebih kompetitif. Contohnya, perusahaan otomotif membeli ban dari dua perusahaan berbeda, agar jika satu terlambat, produksi tetap berjalan. Yang kedua ada sole sourcing, hanya menggunakan satu pemasok untuk membangun hubungan jangka panjang dan kualitas tinggi. Nah, manfaatnya itu hubungan jangka panjang yang kuat, kualitas lebih konsisten, cocok untuk sistem just in time. Contohnya, Toyota memilih satu pemasok khusus untuk komponen elektronik agar kualitasnya stabil dan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya ada outsourcing versus offshoring. Outsourcing itu membeli dari luar alih-alih membuat sendiri, sedangkan offshoring memindahkan fungsi ke negara lain. Outsourcing mengalihkan pekerjaan atau membeli produk dari pihak luar, bukan membuat sendiri. Fokus siapa yang mengerjakan, yaitu kayak pihak lain. Contohnya perusahaan menggunakan vendor luar untuk membuat seragam karyawan, bukan produksi sendiri. Sedangkan offshoring memindahkan sebagian proses atau fungsi bisnis ke negara lain. Fokusnya lokasi atau negara lain, bisa internal atau menggunakan vendor. Contohnya, perusahaan Indonesia memindahkan pusat layanan pelanggan atau sales center ke Filipina karena biaya tenaga kerja lebih rendah. Selanjutnya ada strategi yang harus dihindari. Yang pertama, follow the leader, meniru strategi pesaing utama tanpa mempertimbangkan kekuatan sendiri. Contohnya, UMKM ikut-ikutan jualan es kopi kekinian, padahal tidak punya modal alat. Yang kedua ada arm race, terlibat dalam perang fitur atau promosi dengan pesaing yang menguras sumber daya. Contohnya, diskon terus-terusan hanya untuk mengalahkan kompetitor. Yang ketiga ada losing hand. Bertahan pada strategi yang gagal karena investasi yang sudah dikeluarkan. Contohnya, tetap memproduksi produk yang tidak laku karena sayang biaya mesin. Yang keempat ada hit another home run, atau terus mencari produk viral berikutnya sampai mengabaikan produk yang sudah ada. Contohnya, brand skincare terus membuat produk baru tapi tidak merawat produk lama. Terakhir ada do everything, atau mencoba melayani semua pasar sehingga kehilangan fokus. Contohnya, toko kecil menjual pakaian, makanan, alat rumah tangga sekaligus. Selanjutnya ada pilihan strategi skenario korporat. Konstruksi skenario korporat adalah pro forma neraca dan laporan laba rugi yang meramalkan dampak dari setiap alternatif strategi dan program terkait terhadap ROI atau Return on Investment, divisi dan perusahaan. Adapun tujuannya, yang pertama membandingkan beberapa alternatif strategi, yang kedua melihat dampaknya pada keuangan perusahaan sebelum strategi dijalankan. Yang terakhir membantu manajemen memilih strategi yang paling menguntungkan dan paling aman. Contohnya, perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri. Mereka membuat proyeksi pendapatan, biaya, dan ROI untuk 1. Ekspansi ke negara A, 2. Ekspansi ke negara B, 3. Tidak ekspansi. Hasil proyeksi digunakan untuk menentukan pilihan terbaik. Selanjutnya ada taksiran risiko. Manajemen harus menilai seberapa besar kemungkinan kegagalan strategi dan dampaknya terhadap kelangsungan perusahaan. Tujuannya untuk menghindari strategi yang terlalu berisiko, mempersiapkan rencana cadangan, contingency plan. Contohnya, jika strategi masuk pasar baru memiliki resiko rugi besar saat permintaan rendah, perusahaan dapat menunda atau mencari cara mengurangi biayanya. Selanjutnya ada proses pilihan strategi. Yang pertama, evaluasi alternatif. Setiap alternatif strategis dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, misal SWOT, kelayakan finansial. Contohnya, perusahaan membandingkan 3 strategi ekspansi dengan melihat ROI, biaya, dan kekuatan internal.
Yang kedua, ada pertimbangan konsensus. Pilihan strategi seringkali merupakan hasil kompromi politik antara divisi atau manajer fungsional. Contohnya, divisi pemasaran, keuangan, dan operasional berdiskusi untuk menyetujui strategi yang realistis bagi semua. Yang terakhir ada seleksi akhir. Strategi terbaik dipilih bukan hanya berdasarkan analisis rasional, tetapi juga kemampuan implementasi. Contohnya, strategi dengan ROI tinggi dipilih, tetapi hanya jika perusahaan memiliki sumber daya untuk menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.